Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ibu membawakan tutorial normatif dan kewirausahaan kelas 11. Jadi di sini harapan Ibu nantinya anak-anak kami tetap mengikuti tutorial pembelajaran ini sampai selesai sehingga nanti anak-anak bisa memahami tentang materi yang Ibu sampaikan, ya. Untuk hari ini, ya, materi pembelajaran yang Ibu akan sampaikan yaitu pembuatan prototipe produk barang dan jasa, ya. Gambar kerja dalam menjadi suatu awal, ya, untuk membuat suatu prototipe produk, suatu ide dalam pembuatan barang dan jasa. Fungsi perancangan gambar kerja sebuah prototipe memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagaimana cara membuat gambar kerja yang baik? Dalam bab ini akan kita membahasnya bagaimana cara pembuatan prototipe, ya. Itu yang pertama, ya. Di sini ada perencangan, ya, perencangan gambar atau lembar kerja. Membuat gambar atau lembar kerja merupakan langkah yang termasuk ke dalam kegiatan perancangan prototipe produk barang dan jasa. Gambar kerja yang baik yaitu gambar kerja yang memberikan informasi tentang proses perakitan dan pembuatan suatu komponen dengan lengkap dan detail, tetapi harus mudah dimengerti dan dipahami oleh operator produksi. Perancangan gambar atau lembar kerja yang pertama, kegiatan merancang prototipe. Kegiatan merancang atau mendesain produk dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam ranah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur produk, barang atau jasa. Perancangan dilakukan oleh seorang desainer produk yang diawali dengan konsep, lalu mengevaluasi ide-ide seolah-olah nyata melalui produk dalam pendekatan yang lebih sistematis. Pada saat melakukan kegiatan, ya, mendesain atau merancang prototipe produk melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan perancang atau desainer sendiri. Mengapa demikian, ya? Karena seorang desainer produk harus meminta data dari bagian pemasaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keinginan konsumen, ya. Kemudian seorang desainer produk membuat gambar kerja yang berkaitan dengan keinginan konsumen. Kemudian seseorang desainer produk membuat gambar kerja yang harus dimengerti oleh bagian produksi, sehingga dengan gambar kerja tersebut bagian operator produksi dapat memahami dan membuat prototipe produk barang dan jasa sesuai gambar kerja. Bisa dikatakan bahwa perancangan produk prototipe barang dan jasa memegang peranan penting dalam penciptaan suatu objek. Banyak aspek yang menjadi faktor dalam mempertimbangkan sebuah rancangan seperti aspek keindahan, fungsi, ekonomis, dan sosial politik. Oleh karena banyaknya aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan, maka kegiatan perancangan biasanya dibarengi dengan kegiatan penelitian, perenungan, permodelan, dan perancangan kembali. Untuk membuat perancangan prototipe produk barang dan jasa, seorang desainer harus memiliki keterampilan yang mumpuni agar produk yang dihasilkan mampu berkompetisi dengan produk-produk kompetitor. Selain itu, ya, seorang desainer prototipe produk barang dan jasa harus mampu membuat gambar kerja yang mudah dimengerti dan memiliki informasi yang detail sehingga bisa mempermudah proses produksi.
Dalam kegiatan membuat rancangan gambar kerja prototipe barang dan jasa 3 dimensi, maka seorang desainer produk harus menggabungkan seni, estetika, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saat ini kegiatan perancangan tersebut bisa lebih mudah dilakukan karena berbagai fasilitas perangkat digital dapat membantu. Inti dari perancangan desain terletak pada pengembangan konsep menurut Crawford ya. Konsep desain adalah kombinasi antara lisan atau tulisan dan atau pembentuk prototipe yang nantinya bisa dilakukan berkaitan sesuai dengan kegiatan konsumen. Dengan demikian, fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks tersebut, tugas bagian perancangan mencakup desain engineering, mekanik, elektronik, software, dan lain-lain. Dan desain industri, misalnya estetika, ergonomik, dan user interface. Ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa perancangan merupakan suatu bentuk abstrak dari benda nyata fisik. Perancangan adalah kegiatan kreatif yang syarat dengan penemuan. Sebelum kita membahas mengenai tahapan membuat gambar kerja, sebaiknya kita mengulas sedikit mengenai beberapa pendapat ahli terkait perancangan. Ada beberapa pendapat mengenai perancangan antara lain pendapat Katzdorf dan Judith Diskuts ya, yang mengatakan bahwa terdapat berbagai macam cara dalam mendeskripsikan proses perancangan dalam kaitannya dengan perancangan. Katzdorf dan Judith Diskuts merangkumkan menjadi dua model, yaitu model nasional dan model aksi sentris ya. Kemudian model rasional ini maksudnya untuk yang A. Model rasional adalah model yang dikembangkan oleh Herbert Simon. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika. Selain Herbert, adalah model rasional juga dikembangkan oleh Gerhard Pratt dan Wolfgang Beetz. Mereka adalah dua ahli rekayasa rancangan berkewarganegaraan Jerman. Ya. Adapun model rasional menyatakan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, para perancang berusaha untuk memaksimalkan rancangan sesuai dengan tujuan dan batasan-batasan sesuai produk. Kemudian yang kedua, proses perancangan adalah proses yang berdasarkan pada rancangan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, proses desain hanya bisa dipahami sebagai proses yang dilaksanakan secara bertahap. Kemudian ya, dasar dari model rasional adalah teori rasionalisme ya. Menurut teori rasionalisme, rancangan adalah hal yang dibuat oleh perancang dengan tujuan untuk mewujudkan rancangan tersebut menjadi informasi yang jelas atau dapat diukur. Adapun tahapan-tahapan proses perancangan dalam model rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengarahan rancangan. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, spesifikasi. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, presentase. Yang ketujuh, pengembangan rancangan. Yang kedelapan, pengujian. Yang kesembilan, implementasi. Yang ke-10, evaluasi dan kesimpulan. Yang ke-11, perancangan kembali. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua ya, ada model aksi sentris ya. Model aksi sentris ini adalah bentuk kritik dari model rasional. Model ini aksi sentris menyatakan sebagai berikut. Perancangan menggunakan emosi dan imajinasi dalam membuat sebuah rancangan. Kemudian proses desain adalah proses yang penuh improvisasi, tidak terpaku pada rancangan yang saklek. Kemudian yang ketiga, tidak ada tahapan-tahapan tertentu yang wajib dipenuhi oleh perancang karena analisis, perancangan, dan implementasi saling berkaitan satu sama lainnya. Ya. Kemudian
Model aksi sentris ini adalah model yang berdasarkan pada teori empiris dan metode Agile, ya. Dalam model ini perasaan imajinasi perancang lebih dihargai, namun layaknya model rasional, model aksi sentris juga menganggap bahwa rancangan adalah sekumpulan informasi dan pengetahuan seorang perancang. Bedanya, ya, model aksi sentris menyatakan bahwa pengetahuan dan informasi tersebut berasal dari sudut pandang perancang tersebut, bukan berasal dari kegiatan, dapat diukur dan diprediksi. Jadi model aksi sentris lebih menekankan pada pola pemikiran, profesionalisme perancang dibandingkan dengan kemampuan teknisnya. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis perancangan, ya, bahwa jenis-jenis perancangan ada beberapa jenis perancangan antara lain sebagai berikut, ya. Apa yang dimaksud, ya, dengan rancangan produk, ya? Rancangan produk adalah penyusunan konsep yang lebih jelas, detail, dan sistematis dari gagasan produk baru ataupun modifikasi produk lama dalam bentuk gambar kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memanfaatkan inovasi teknologi. Pada pemasaran produk, ya, biasanya dibuat dalam bentuk perancangan rekayasa atau engineering design dan perancangan industri-industri desain. Adapun tujuan dari rancangan produk yaitu agar suatu produk dapat memiliki daya guna konsumen. Perancangan produk yang biasanya adalah seseorang mengetahui alur kecenderungan konsumen, kemudian daya guna suatu rancangan produk biasanya disajikan dalam 3 macam ilustrasi, yaitu diagram resolusi rendah, flowchart, dan sistem antarmuka sederhana. Perancang produk harus memiliki skala prioritas yang tepat karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mengeksekusi sesuai ide yang dimilikinya. Selain itu, perancang produk harus juga mengutamakan kepentingan konsumen, ya. Selanjutnya adalah rancangan visual, ya. Tujuan dari perancang visual adalah memastikan suatu produk dapat memiliki daya tarik bagi konsumen dalam kaitannya dengan stimulasi panca indera. Ya, rancangan visual adalah rancangan yang mengutamakan keindahan dan subjektivitas perancangnya, tapi perancang visual akan membuat produk rancangan menjadi produk yang mudah dikenali. Perancang visual berupaya agar produk, ya, tersebut memiliki bentuk visual yang menarik. Seorang perancang visual haruslah seorang yang memerhatikan detail. Mereka juga harus memiliki kemampuan lebih dalam aspek keterampilan visual seperti animasi, ya. Kemudian, ya, ada soal-soal ini Ibu buatkan, ini nanti dijawab, ya. Yang pertama soalnya itu, pada saat melakukan kegiatan mendesain atau merancang prototipe produk melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, seperti manajer produksi dan perancang atau si desainernya sendiri. Jelaskan mengapa demikian. Yang kedua, menurutmu apa manfaat dari kegiatan perancang prototipe produk barang dan jasa? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rancangan produk? Yang keempat, sebutkan prinsip-prinsip dari perancang model rasional. Yang kelima, apa prinsip dari model aksi sentris? Ya, jadi sampai di sini dulu anak-anak kami semua. Nanti soalnya dijawab, ya. Nanti kemudian materi yang Ibu ajarkan ini mohon dipahami, dimengerti. Kalau seandainya ada kira-kira tidak mengerti atau tidak paham, nanti silakan isi di kolom komentar. Dan kemudian bisa dijawab PQ ya Ibu 082277224795, ya. Jadi sampai di sini dulu. Dengan begitu Ibu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.